Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Novendra Farizi. Nama saya Chandra Irawan. Saya Nasya Pratika Rani. Saya Zalfana Bella Putri. Saya Saraulia. Saya Nadia Medina. Apakah arti dari iman? Iman menurut bahasa adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan bahwa iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak dilakukan secara bersamaan. Iman berasal dari kata bahasa Arab, berasal dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti iman atau kepercayaan. 6 pilar tersebut adalah: yang pertama, iman kepada Allah; yang kedua, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah; yang ketiga, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah; yang keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya; kelima, meyakini akan datangnya hari akhir; yang keenam, mempercayai adanya qadar dan qadar Allah. Syu'abul iman itu apa sih? Syu'abul iman memiliki 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang dilakukan seorang mukmin yang disebut syu'abul mukmin. Bila 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Bila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Macam-macam syu'abul iman. Menurut para ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman, diantaranya 1. Imam Baihaqi radhiyallahu anhu yang menuliskan kitab Syu'abul Iman. Yang kedua ada Abu Abdillah Halimi radhiyallahu anhu dalam kitab Fawaidul Minhaj. Ketiga, Syekh Abdul Jalil radhiyallahu anhu dalam kitab Syu'abul Iman. Yang terakhir ada Imam Abu Hatim radhiyallahu anhu dalam kitab Washful Iman wa Syahubu. Menurut Ibnu Majah, dimensi dari keimanan menurut hadis Ibnu Majah menyebut 3 ranah. 1. Tasdikun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Kedua, ikrarun bil lisan, yang diucapkan dengan lisan. Ketiga, amalun bil arkan, yaitu meramalkan dengan perbuatan anggota badan. Pengelompokan cabang iman. Dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi 1. Niat akidah dan hati, 2. Lisan atau ucapan, 3. Seluruh anggota badan. Cabang iman yang berkaitan dengan niat akidah dan hati yang dimaksudkan dengan iman yang sejati di sini ialah iman dengan keyakinan penuh yang terpatri di dalam hati, tidak ada perasaan ragu sedikit pun, serta akan selalu mempengaruhi orientasi dan arah kehidupan, sikap hidup dan aktivitas dalam kehidupan. Contoh cabang imannya: 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala; 2. Iman kepada malaikat Allah; 3. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah; 4. Iman kepada kitab-kitab Allah; 5. Iman kepada hari akhir; dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Dan contoh cabang iman lainnya. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Perkataan yang keluar dari lisan adalah senantiasa dipergunakan untuk bahasa yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh cabang iman yang berkaitan dengan lisan adalah membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Iman bukanlah sekedar terucapnya pengakuan seseorang melalui lisan dan mengatakan bahwa ia beriman. Karena bisa saja orang munafik memproklamirkan keimanannya, namun hatinya mengatakan atau mengingkari apa yang ia katakan. Contoh cabang imannya adalah melaksanakan sholat, fardu maupun sunnah, membayar dan melunasi hutang. Tanda-tanda orang beriman. Orang-orang beriman memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu 1. Jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Terdapat dalam Quran surah Al-Anfal nomor surah 8 ayat 2. Kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dalam Quran surah At-Taghabun nomor surah 64 ayat 13. Selanjutnya selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Tepat dalam Quran surah Al-Mu'minun nomor surat 23 ayat kedua. Berikutnya menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala
terdapat di dalam Quran surah Al-Anfal nomor surah 8 ayat 3. Selanjutnya menghindari perkataan yang tidak berguna, terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun nomor surah 23 ayat 3 sampai 5. Selanjutnya memelihara amanah, menepati janji, terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun nomor surah 23 ayat ke-6. Terakhir, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jiwa dan harta yang dimiliki. Makna jihad bagi seorang mukmin dalam hal ini bukanlah jihad dan mengangkat senjata di medan pertempuran. Dapat dalam Quran surah At-Taubah nomor surah 9 ayat 41. Problematika praktik keimanan di sekitar kita. 1. Mukmin yang saling mendekati. Contoh realnya pesaing politik atau pesaing bisnis yang tidak sehat, tidak jarang menimbulkan keinginan untuk menjatuhkan lawan dengan cara yang tidak benar. Yang kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Contohnya berkembangnya permusuhan dan perpecahan di kalangan umat Islam yang disebabkan oleh adu domba yang diciptakan orang munafik. Nah, yang ketiga, orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Contohnya yaitu berkembang pesatnya dunia teknologi, informasi dan komunikasi, semakin menjadi inovatif dan kreatif smart people di Indonesia. Yang keempat, tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Contohnya tingginya akan kriminalitas dan tindakan pelanggaran hukum, baik hukum agama maupun hukum positif di negeri ini. Yang kelima, godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Contohnya seorang mukmin yang telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk istiqomah beribadah berjamaah di masjid, berpuasa sunnah, bersedekah, menghindari anak yatim dan hal-hal yang dianjurkan oleh agama sebagai implementasi keimanan. Hikmah dan manfaat syubhaul iman itu, yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Iman membuktikan sikap ikhlas. Iman mendatangkan keberuntungan. Iman juga mencegah penyakit dari segala macam, yaitu penyakit, mencegah daripada penyakit jasmani dan rohani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.